Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini adalah poin 3.2, mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup dan membedakan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Perhatikan gambar pada kelompok A dan kelompok B. Mari kita sebutkan bersama-sama gambar pada kelompok A dan kelompok B. Pada kelompok A terdapat gambar nyamuk, ikan, gajah, lumut, tumbuhan paku, dan tanaman. Sedangkan pada kelompok B terdapat gambar kursi, meja, lampu, dan mobil. Bagaimana kita menyebut kelompok A dan kelompok B? Pada kelompok A, kita biasa menyebutnya sebagai makhluk hidup. Sedangkan pada kelompok B, kita biasa menyebutnya sebagai benda mati. Bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Hal apa saja yang membedakannya dengan benda mati? Mari kita belajar bersama melalui video belajar ini. Ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi baik sebagian atau seluruh tubuh. Manusia dan hewan bergerak secara aktif disertai dengan perpindahan. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata, sirip pada ikan, dan sayap pada burung. Nah, bagaimana dengan hewan di samping? Bagaimana cara bergerak pada ular tersebut? Ular bergerak menggunakan otot-otot yang terdapat di daerah perutnya, sehingga dia bisa menggeliat dan bergerak seperti pada video. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah tumbuhan juga bergerak? Cari tahu jawabannya yuk di video ini. Nah, bagaimana pendapatmu setelah menonton video? Apakah tumbuhan bergerak atau tidak? Pada video tersebut adalah tanaman Oxalis triangularis atau biasa disebut sebagai bunga kupu-kupu. Kita bisa amati bahwa bunga kupu-kupu tersebut bisa bergerak, sehingga tanaman juga bisa melakukan pergerakan seperti pada hewan dan manusia. Ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida beserta uap air. Oksigen digunakan untuk menghasilkan energi di dalam sel. Pernapasan dibedakan menjadi dua. Pernapasan yang menggunakan oksigen disebut pernapasan aerob. Contohnya yaitu pada hewan dan manusia.
Dan yang kedua, pernapasan yang tidak menggunakan oksigen disebut pernapasan anaerob. Contohnya pada jamur dan bakteri. Alat respirasi pada makhluk hidup ada bermacam-macam. Seperti pada gambar ini adalah paru-paru yang banyak dimiliki oleh mamalia dan juga oleh manusia. Nah, kira-kira kalau serangga, alat pernapasannya apa ya? Nah, untuk serangga, bernapas menggunakan trakea. Dan untuk ikan, menggunakan insang atau gills. Dan yang terakhir, untuk tumbuhan, bernapas menggunakan stomata. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah membutuhkan makanan. Makhluk hidup heterotrof memperoleh makanan dengan bergantung pada makhluk hidup lain, seperti pada manusia dan hewan. Manusia ketika makan, kita memanfaatkan hewan maupun tumbuhan. Dan makhluk hidup autotrof dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya yaitu pada tumbuhan. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan bahan anorganik dari lingkungan dan energi cahaya dari matahari. Nah, berikut reaksi fotosintesis. Pertama, tumbuhan membutuhkan air dan karbon dioksida dari lingkungannya untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis dilakukan di klorofil dan menghasilkan karbohidrat dan oksigen, di mana oksigen ini nanti akan dilepas ke lingkungan. Tentunya, pada proses fotosintesis membutuhkan cahaya dari matahari. Makhluk hidup yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Coba kita amati gambar di bawah ini. Yang pertama, kita bisa lihat dari telur akan menetas menjadi anak ayam, dan anak ayam akan tumbuh dan berkembang menjadi ayam dewasa. Sedangkan pada manusia dimulai dari bayi, akan tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan tumbuh dan berkembang sampai tua. Nah, sedangkan pada tumbuhan, kita bisa amati mulai dari biji, biji akan berkecambah, dan selanjutnya akan tumbuh dan berkembang sampai menjadi tanaman yang seutuhnya. Gambar tersebut mencerminkan peristiwa tumbuh dan berkembang. Nah, pertumbuhan merupakan proses pertambahan massa dan volume pada sel. Sedangkan pada perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan atau tingkat yang lebih sempurna. Nah, perkembangan dan pertumbuhan merupakan proses yang berjalan sejajar dan beriringan. Nah, kira-kira apa ya perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Nah, berikut adalah tabel perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan itu memiliki ciri dia bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke asal. Misalnya, ketika waktu kecil tinggi kalian adalah 100 cm, lalu ketika dewasa, tinggi kalian berubah menjadi 150 cm. Nah, tentu tinggi kalian yang 150 cm tidak akan bisa kembali lagi menjadi 100 cm. Nah, itu yang dimaksud adalah irreversible. Nah, selain itu, pertumbuhan juga bersifat kuantitatif atau bisa diukur. Misalnya, ketika kalian mengukur tinggi badan, ataupun ketika kalian mengukur berat badan. Nah, sedangkan perkembangan itu memiliki sifat reversible, atau bisa kembali ke asal. Selain itu, juga bersifat kualitatif, atau bisa diamati menggunakan panca indera. Misalnya, ketika kita menanam cabai, nanti seiring waktu cabai itu akan tumbuh menjadi cabai dewasa, dan selanjutnya akan berbunga, dan selanjutnya akan berbuah. Nah, peristiwa perkembangan tersebut bisa diamati oleh panca indera. Nah, selanjutnya, mari kita simak video di bawah ini ya.
Pernahkah kalian amati hal apa yang terjadi pada tanaman putri malu ketika disentuh? Betul, daun putri malu tersebut akan menutup. Respon tanaman putri malu terhadap sentuhan adalah salah satu ciri makhluk hidup, yaitu peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsang merupakan kemampuan makhluk hidup untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang mengenainya. Contoh rangsangan yaitu cahaya, sentuhan, suhu, bau, kelembapan, bahan kimia, dan gravitasi. Manusia memiliki berbagai macam alat indera untuk merespon rangsangan yang diterima dari lingkungan. Yang pertama ada mata. Mata peka terhadap rangsang berupa cahaya. Dan hidung peka terhadap rangsang bau. Lidah peka terhadap rangsang rasa. Telinga peka terhadap rangsang suara. Dan yang terakhir kulit peka terhadap rangsangan panas, dingin, sentuhan, tekanan, dan nyeri. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan dari berkembang biak adalah melestarikan keturunannya agar tidak punah dan juga menambah jumlah generasinya. Nah, terdapat dua jenis berkembang biak dalam makhluk hidup. Yang pertama ada secara generatif, yang kedua dengan cara vegetatif. Cara generatif ini melibatkan sel sperma dan ovum, sehingga terjadi proses perkawinan. Contohnya seperti beranak, bertelur, dan juga biji. Sedangkan pada perkembangbiakan vegetatif tidak melibatkan sel sperma dan ovum, sehingga tidak terjadi perkawinan. Contohnya menggunakan bagian tubuh, seperti membelah diri ataupun bertunas. Terdapat berbagai macam cara berkembang biak pada makhluk hidup, seperti beranak yang banyak terdapat pada mamalia, contohnya kucing, anjing, sapi, domba, dan sebagainya. Selanjutnya bisa dengan bertelur seperti pada ayam, bebek, burung, atau berbagai macam jenis unggas. Nah, selain itu juga bisa dengan membelah diri seperti yang banyak terjadi pada bakteri dan amuba, dan juga bisa dengan cara bertunas seperti pada pohon pisang dan sebagainya. Ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah adaptasi. Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan diri dari perubahan lingkungan. Nah, bagaimana ya contoh adaptasi itu? Yuk tonton video di bawah ini. Selamat siang teman-teman. Di sini saya ada di sebuah hutan di mana tanaman yang ditanam di sini homogen alias sama ya jenisnya. Kebetulan di sini di depan saya ini adalah tanaman yang ditanam adalah pohon jati. Kita lihat pohon jati ini tampaknya sepertinya kering ya. Tetapi ini bukan karena mati, tapi dia adalah meranggas atau menggugurkan daunnya. Di sini dikarenakan musimnya panas sehingga dia menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Tetapi nanti pada saat mulai musim hujan maka pucuk-pucuk daun akan tumbuh. Bisa kita lihat lebih dekat lagi. Nah, ini dia pohon jatinya, kita lihat tampak gersang ya karena meranggas semuanya. Ini pohon jati yang sudah besar. Jadi saya berada di hutan jati ini. Nah, pohon jati yang meranggas atau menggugurkan daunnya adalah bentuk adaptasi pohon jati ketika menghadapi musim panas atau keterbatasan air. Hal tersebut dilakukan untuk
mengurangi penguapan. Ciri makhluk hidup yang selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup melakukan proses ekskresi atau mengeluarkan zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Manusia dan hewan mengeluarkan zat sisa melalui proses ekskresi dan defekasi. Contoh proses ekskresi seperti mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air melalui pernapasan, selanjutnya mengeluarkan urin melalui proses buang air kecil, mengeluarkan feses melalui proses defekasi atau buang air besar, dan juga berkeringat. Nah, apakah tumbuhan juga mengeluarkan zat sisa? Bagaimana pendapatmu, anak-anak? Oke, tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa oksigen, karbon dioksida, uap air, dan tetesan air melalui proses respirasi, transpirasi, dan gutasi. Nah, pada proses respirasi, tumbuhan mengeluarkan karbon dioksida, dan pada proses fotosintesis, tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Nah, mari kita amati video ini yuk. Nah, pada video tersebut bisa kita amati bersama bahwa terdapat tetes-tetes air pada ujung di tepi daun. Nah, peristiwa tersebut adalah peristiwa gutasi. Gutasi terjadi ketika dalam tubuh tumbuhan sudah terkandung air yang berlebih, sehingga tumbuhan akan mengeluarkan air tersebut melalui ujung-ujung daunnya. Nah, peristiwa gutasi ini akan sering kalian temukan di pagi hari ketika musim hujan. Karena pada musim hujan, tanah memiliki banyak sekali kandungan air, sehingga tumbuhan terpaksa menyerap air tersebut dan mengakibatkan kandungan air di dalam tubuh tumbuhan sangat tinggi. Sehingga tumbuhan harus mengeluarkan air tersebut dan terjadilah peristiwa gutasi. Nah, cukup jelas sekali ya. Kita bisa lihat bahwa banyak sekali tetes-tetes air yang terdapat di ujung-ujung daun pada tanaman. Nah, ini adalah peristiwa gutasi. Mungkin kalau kalian sedang bermain di pekarangan rumah di pagi hari, kalian bisa temukan peristiwa gutasi ini. Oke, demikian pembahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Baik, jangan lupa untuk selalu belajar dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.